Di suatu sore, ayah sedang sibuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Dengan inisiatif sendiri, saya pun ikut menyumbang tenaga. Ya, setidaknya membantu meski tak seberapa. Ketika sedang menengadah ke plafon rumah, tiba-tiba sebuah benda asing hinggap di mata ini. Perih sekali. Dan air mata pun keluar dengan sendirinya. Rupanya ada serpihan kayu triplex dari plafon yang hinggap ke mata. Seperti kebanyakan orang zaman dulu, ayah langsung sigap meniup mata saya. Dia kemudian mencari air, berusaha membasuhnya dan berharap serpihan itu cepat diatasi. Namun meskipun sudah ditiup, dibersihkan dengan air bersih, mata ini tetap aja merah. Bahkan meskipun sudah dipejamkan selama beberapa menit, mata ini masih saja mengeluarkan air mata. Banyak juga. Nah, saya jadi tidak ingin membayangkan jikalau serpihan yang kecil itu masih tinggal di mata sampai saat ini. Betapa tersiksanya. Nah, jujur, pengalaman inilah yang terlintas ketika membaca perkataan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Percayalah, selumbar atau serpihan itu meskipun kecil, perihnya kebangetan. Apalagi kelilipan balok kayu. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah perumpamaan yang dinyatakan Yesus sebagai sebuah peringatan agar kita jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Nah, coba perhatikan dulu ucapan Yesus dari Matius pasal 7 ayat 1-5 ini. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, jadi pada saat itu ada suatu ketegangan di antara orang-orang yang merasa dirinya lebih rohani dengan mereka yang dianggap para pendosa. Para ahli Taurat dan orang Farisi merasa dirinya lebih suci, di mana mereka menghakimi orang lain yang tentu saja tidak sesuci mereka. Karena itulah tidak heran jika Yesus seringkali mengkritik sikap keagamaan mereka yang suka show off, kesalehan yang ditunjukkan kepada semua orang. Kali ini, kritik Yesus berupa metafora yang ekstrim sekaligus humoris sebenarnya. Mereka yang suka menghakimi digambarkan sebagai orang yang mampu melihat selumbar di mata orang lain, padahal matanya sendiri tertutup oleh balok. Istilah selumbar berasal dari bahasa aslinya, yaitu karpos, yang merujuk pada benda apapun yang sangat kecil, bisa berupa serpihan jerami atau serpihan kayu. Nah, ini tentu saja adalah perandaian untuk kesalahan orang lain yang mungkin sangat kecil dan sepele. Namun, mereka yang suka menghakimi orang lain pasti akan menemukan hal itu. Apa yang gak penting dijadikan penting. Apa yang kecil dibesar-besarkan. Nah, sedangkan istilah balok dalam bahasa aslinya, dokos, merujuk pada balok kayu besar yang biasanya digunakan sebagai palang utama atap rumah atau lantai. Nah, ini bukan sekedar potongan kayu yang berukuran kecil atau sedang, melainkan balok utama dalam konstruksi sebuah rumah. Nah, jadi sudah bisa dibayangkan betapa berbedanya ukuran karpos dan dokos, bukan? Nah, yang membuat perumpamaan Yesus lebih humoris lagi adalah keinginan dan tawaran untuk membantu mengeluarkan selumbar
di mata orang lain sementara matanya sendiri tertutup balok yang begitu besar. Yesus mengatakan, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu?" Nah, bagaimana mungkin seseorang dapat melihat dan mengeluarkan sesuatu yang kecil di mata orang lain dalam keadaan matanya terhalangi oleh balok yang sedemikian besar? Perumpamaan tentang orang buta menuntun orang buta saja bahkan tidak selucu gambaran ini. Orang yang suka menghakimi digambarkan bahwa seluruh matanya tertutup balok dan benar-benar buta. Namun ia berusaha menuntun orang lain yang matanya hanya tertutup serbuk kayu dan masih bisa melihat. Tapi kenapa ya kita lebih suka melihat selumbar di mata orang lain? Dan kenapa banyak orang sangat suka menghakimi, termasuk mungkin kita? Nah, jawabannya mungkin sesederhana bahwa sebenarnya kita tidak mengasihi orang lain. Lalu mengapa kita tidak dapat melihat balok di mata kita sendiri? Mungkin karena kita lebih mengasihi diri sendiri dan berharap kita dianggap lebih baik dari orang lain. Nah, Alkisah suatu ketika terjadi perang mulut antara dua emak-emak julid perihal anak mereka yang lagi main di taman tapi menangis. Pasalnya, Tono barusan tak sengaja tabrakan sama Budi. Nah, Ibu Tono tentu tidak rela lutut anak yang disayanginya itu lecet. Sementara Ibu Budi juga panik karena sikut Budi berdarah. Tono sih gak bisa diam anaknya, anak saya jadi lecet kan? Enak aja, Budi tuh yang nakal, pakai ngehalangin Tono segala. Mbak, anak situ yang biasanya ngegangguin anak orang. Itu Bu Deni juga bilang Tono itu anaknya nakal. Enak aja, anak saya itu kreatif. Budi aja yang cengeng emang. Loh, bentar. Saya sih gak bisa ngebayangin lagi ya kejulitan selanjutnya. Tapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa baik salah ataupun benar, kedua ibu ini pasti akan membela anaknya masing-masing dan melimpahkan kesalahan kepada orang lain, bukan? Mereka tidak pernah memandang anaknya bersalah. Saya yakin sih karena mereka sayang sama anak masing-masing dan segala yang dilakukan akan tampak benar. Jadi gak heran ada sebuah istilah cinta itu buta. Tahu bucin? Budak cinta. Itu pun sama. Salah satu ciri bucin adalah tidak mampu melihat kesalahan pasangan yang dicintai. Cinta buta yang seperti ini cukup bahaya, apalagi jika cinta kepada diri sendiri dan membenarkan diri selagi melimpahkan kesalahan pada orang lain. Mengapa kita bersikap kritis pada kesalahan orang lain sementara tumpul pada diri sendiri? Mungkin sesederhana kita, natur keberdosaannya kita membuat kita ini egois. Terus, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Istilah menghakimi dalam bagian ini, bahasa aslinya adalah krino, yang bisa diartikan sebuah tindakan menilai, mengkritik, memutuskan benar dan salah. Nah, istilah ini juga dipakai menggambarkan satu kewenangan dari penguasa untuk mengadili. Hakim merupakan perwujudan dari pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai hakim, kita menganggap diri kita lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang dihakimi. Pada saat Yesus berkata, "Jangan menghakimi," yang ia maksudkan adalah setiap orang tidak boleh menempatkan diri di atas orang lain. Ini adalah persoalan yang sangat mendasar dalam relasi kita dengan sesama kita. Setiap orang ingin menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, dan dengan demikian merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Siapakah kita sampai-sampai kita boleh mencari-cari kesalahan orang, sementara di hadapan Tuhan kita telah bersalah karena menempatkan diri lebih tinggi dari sesama kita? Tunggu. Apakah ini berarti
jika kita melihat kesalahan orang lain, maka kita harus diam saja? Nah, tentu Yesus sebenarnya tidak melarang kita untuk mengkritik atau menegur kesalahan orang lain. Yang dilarang Yesus adalah mengkritik dengan motivasi, cara, dan tujuan yang salah. Motivasinya menjadi salah ketika bukan untuk mengasihi dan membangun orang, melainkan karena benci. Caranya menjadi salah ketika mengkritik dengan sikap arogan, penuh dengan kesombongan rohani. Tujuannya menjadi salah ketika bertujuan untuk menghancurkan dan merendahkan orang lain. Nah, jadi simpelnya, sebelum menegur orang lain, coba posisikan diri kita yang melakukan kesalahan. Dengan cara seperti apakah kita ingin ditegur? Di dalam Matius 7 ayat 12, Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Nah, demikianlah ketika kita mendapati kesalahan orang atau ketika ada perbedaan antara kita dengan orang lain, maka tidaklah salah jika kita bertanya, menegur atau menasihati orang tersebut secara pribadi dengan waktu dan kata-kata yang baik, sehingga membuat orang itu sadar dan jikalau salah mau bertobat. Nah, itulah yang kita lakukan jika kita benar memiliki hati yang mengasihi. Namun jika kita menyudutkan orang tersebut, mencela, menghakimi, bahkan mempermalukan sebagai orang yang salah, maka mustahil saya rasa orang tersebut mau bertobat. Justru sebaliknya akan melahirkan kebencian yang lain. Jadi ingat, penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi akan dipakai pula kepada diri kita sendiri. Nah, saya jadi mikir, betapa tidak bahagianya orang yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjingkan kesalahannya itu. Betapa tidak damainya hidup karena kita akan terus-menerus memusatkan perhatian pada hal-hal yang negatif. Bukannya hidup jadi lebih positif, bisa-bisa malah lebih negatif. Sebaliknya, jika kita lebih terfokus melihat kebaikan dalam diri orang lain, maka kita sementara melatih hati dan pikiran kita untuk hal-hal yang positif. Dan bukankah ini baik, bukan? Tanpa menafikan perlunya teguran dan pertobatan, saya pikir Allah Bapa kita adalah Tuhan yang beranugerah. Betapa panjang kasih setia dan kesabarannya kepada kita, bukan? Apa jadinya kalau Allah kita adalah Allah yang terus-menerus memperhitungkan kesalahan kita? Lantas, kalau begitu, mengapa kita lebih suka memperhitungkan dan membicarakan kesalahan orang? Di sisi yang lain, jangan lupa, salah satu ciri iblis di dalam Alkitab adalah suka mendakwa. Iblis suka untuk menghakimi. Jadi ibarat pepatah mengatakan, like father, like son, Anda lebih mirip Bapa yang penuh anugerah, atau Anda lebih mirip yang suka mendakwa itu. Jangan sampai semakin Kristen kita, semakin arogan pula kita, semakin sensitif dengan kesalahan orang lain, namun tumpul dengan kesalahan diri sendiri. Jadi pilihan ada di tangan setiap kita. Saya berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena pikiran dan hati kita seperti Bapa kita di sorga. Selamat menjalani hidup yang berbahagia. Tuhan memberkati.